Gugukmu suka kegiatan yang rutin. Beberapa anjing kesulitan beradaptasi dengan perubahan jadwal mendadak. Meski perubahan ini cuma sekedar beralih dari hari libur ke hari kerja. Perubahan begini memengaruhi perilaku anjingmu. Dia mungkin mulai menggonggong tanpa alasan atau mengunyah benda yang seharusnya tidak dikunyah. Atau bisa jadi gugukmu mulai menggali lubang di taman. Untuk menghindari masalah begini, berusahalah sebaik mungkin untuk bangun, memberinya makan, dan mengajak anjingmu jalan-jalan selalu di jam yang sama. Enggak kayak manusia, cuma sedikit anjing yang menganggap ciuman sebagai bentuk kasih sayang. Kalau orang asing terlalu mendekatkan wajahnya ke moncong anjingmu, orang tadi bisa dianggap sangat mengintimidasi. Dan reaksi anjing bisa super buruk. Beberapa anjing memang mau dikecup pemiliknya, tapi dia sebenarnya lebih suka tidak dicium. Yang paling disukai anjingmu adalah baumu. Hidung hewan ini jauh lebih tajam daripada kita. Bagi mereka, sweater yang penuh aroma pemiliknya adalah salah satu sumber bahagianya. Inilah sebabnya kamu terkadang melihat anjingmu rebahan di atas tumpukan pakaian kotormu. Kalau soal makanan, manusia nggak bisa lepas dari variasi. Anjingmu mungkin tertarik melihat makanan di piringmu, tapi kalau bisa milih makanannya sendiri, dia lebih suka makanan yang sama. Para ahli menyarankan, kamu tidak perlu mengganti-ganti merek dan rasa. Carilah makanan yang paling disukai anjingmu dan jangan ganti lagi. Kebanyakan anjing ogah menjadi pemimpin. Ini sifat bawaan lahirnya. Dia mau hidup tanpa beban. Makanya anjingmu lebih suka kamu yang mengambil peran ini. Sebagai pemimpin, kamu harus membuat aturan, menyusun jadwal, dan memberikan feedback. Tanpa semua ini, anjingmu mungkin memberontak dan melawan. Kalau sudah begitu, kamu terpaksa berurusan dengan masalah perilakunya. Anjing suka merasa terlibat, makanya mereka suka diajak liburan keluarga. Gugukmu dijamin senang kalau kamu membawanya kemanapun, setiap saat. Anjing juga suka rute baru yang menarik. Mereka suka menjelajah dan mengendus lingkungan sekitar. Belok kanan alih-alih ke kiri begitu keluar rumah. Pergi ke taman atau menelusuri hutan terdekat. Bau, pemandangan, dan pengalaman baru, anjingmu pasti bersemangat. Anjing menghabiskan waktu lama berputar-putar saat mau tidur. Begitu kelihatan pas, barulah dia rebahan. Proses ini memberikan rasa aman. Di masa lalu, nenek moyang anjing terbiasa menggali lubang kecil di tanah. Mereka mengelilinginya dengan ranting, daun, dan tanah, barulah kasur nyamannya siap. Anjing menghargai ruang pribadi. Artinya, anjingmu mungkin gak senang kalau ada orang asing membelainya. Meski orang ini suka anjing, perhatikanlah reaksi anjingmu terhadapnya. Kamu pasti bakal sadar kalau gugukmu gak mau orang ini mendekat. Saat ingin membelai anjing orang lain, mintalah izin dari si pemiliknya dulu. Kalau tidak masalah, berlututlah setinggi si guguk dan ulurkan tanganmu sedikit ke arahnya. Kalau dia mendekat, belailah dia di bawah dagu, bukan kepalanya. Anjing gak begitu suka kepalanya disentuh. Kalau kamu sendiri, mungkin masih boleh, tapi dia tidak menikmati bentuk kasih sayang semacam ini. Sebagian besar anjing hanya akan mundur saat melihat tangan mendekati wajahnya. Aku juga gitu. Anjing juga mungkin merasa cemas saat moncong, bahu, dan kakinya mau dibelai. Gugukmu juga kurang suka didandani. Pakaian anjing memang lucu dan kelihatan melindungi anabulmu dari hujan atau cuaca dingin. Tapi kebanyakan anjing tetap membenci rasanya pakai pakaian. Selain itu, anjing gak begitu butuh pakaian tambahan supaya hangat. Tapi ada pengecualian, yaitu kalau anjingmu kecil atau berbulu pendek dan ingin berjalan-jalan ke tempat yang suhunya di bawah titik beku. Kalau begini, sebaiknya berikan dia selimut khusus atau mantel anjing. Anjingmu suka melihatmu bahagia. Anjing biasanya sangat sensitif terhadap emosi pemiliknya. Anjingmu bisa dengan mudah membaca bahasa tubuhmu. Kamu mungkin sadar bahwa perilakunya berubah saat harimu sedang buruk. Anjingmu bahkan mungkin mencoba menghiburmu. Beberapa ilmuwan meyakini anjing dapat merasakan empati. Jadi, saat kamu senang, anjingmu juga ikut senang. Anjing sangat suka punya barang-barang pribadi yang khusus buat mereka. Barang ini bisa mainan, mangkuk makanan, dan air, sampai tempat tidur mereka sendiri. Sesekali, barang yang dulunya milikmu tiba-tiba menjadi milik anjingmu.
Kalau anjingmu mulai mengunyah sandal, mungkin dia ingin bilang mainannya kurang atau butuh perhatian lebih. Untuk kasih sayang fisik, anjingmu mirip spons. Dia suka ditepuk, tapi bukan di kepala, dan dielus, tapi di dada, bukan di perut. Tapi anehnya, anjing nggak suka dipeluk. Waktu memeluk hangat anjingmu, kamu mungkin mengira itu lucu dan bikin nyaman. Tapi anjingmu merasa terjebak dan itu membuatnya cemas. Tapi kalau ndusel, lain cerita. Waktu anjingmu ndusel, tandanya dia mau menciptakan hubungan yang lebih erat denganmu. Anjingmu suka sekali melihat dunia lewat jendela. Meski tidak bisa mencium aroma objek yang bergerak di luar, dia bisa melihatnya dengan baik. Pastikan anjingmu punya akses ke jendela. Kamu pun akan melihatnya menghabiskan berjam-jam memperhatikan objek bergerak di luar, terutama si kurir paket. Yap, anjing adalah alarm paket yang paling baik. Anjing adalah makhluk sosial, tapi kalau soal makanan, mereka lebih suka makan sendiri. Kalau kamu memaksanya berbagi, bersiaplah menerima reaksi marah darinya. Saat membeli mainan dan barang lain untuk anjingmu, jangan lupa membeli mainan puzzle yang rumit. Setelah memecahkan puzzle ini, beri dia hadiah. Anjing seringnya berperilaku buruk saat bosan. Jadi, stimulasi otak sangatlah penting. Jangan tinggalkan anjing menunggu sendirian di mobil. Dan, meski ada yang menemaninya, mobil harus sejuk dan sirkulasi udaranya bagus. Tempat terbaik untuk parkir adalah di area teduh. Asupan air anjingmu juga harus cukup. Anjingmu suka diajak bicara dengan nada tenang dan lembut. Anjing memang tak paham arti ucapanmu, tapi lain soal dengan ekspresi dan nada suara. Makanya, saat kamu meninggikan suara, anjingmu mungkin gak sadar kamu sedang marah. Dia bahkan mengira mau diajak main. Jadi, dia ikut menggonggong. Sebagian besar anjing bisa tidur tanpa memedulikan keadaan sekitar, bahkan tanpa mengibaskan ekor. Tapi bukan berarti anjingmu suka tidur di tempat bising ya. Tidur di tempat tenang adalah salah satu kebutuhannya. Jadi, carikan tempat paling tenang untuk peliharaanmu tidur. Dan jangan pernah membangunkan anjingmu dari tidur nyenyak. Kemungkinan, dia akan bangun dengan marah dan kesal kepadamu. Sama kayak manusia. Anjingmu butuh pujian dan kritik. Begitu juga konsistensi. Dia wajib tahu apa yang kamu harapkan dan sebaliknya. Apa yang bisa dia harapkan darimu. Kamu mungkin aja nggak sengaja mengirim gestur aneh dan membuatnya bingung. Misalkan, kalau kamu nggak mau peliharaanmu naik ke sofa, jangan elus dia waktu naik ke sofa. Tapi kalau dia patuh, jangan lupa tunjukkan pujianmu. Anjingmu tak pernah bosan mendapatkan perhatian. Jadi, tunjukkanlah rasa sayangmu sebanyak mungkin, termasuk tatapan penuh kasih. Tapi ingat, jangan menatap matanya terlalu lama. Anjing tidak suka kontak mata seperti itu. Itu membuat mereka merasa tertekan, sangat tidak nyaman, bahkan terancam. Anjing semangat banget kalau ketemu teman baru, baik sesama anjing atau manusia. Tapi pertemuan ini harus diatur dengan benar. Di mata anjingmu, rumahmu adalah wilayahnya. Jadi, jangan berharap dia langsung menerima siapapun yang bertamu. Jangan juga memaksanya berteman. Nah, kamu mengajak anjingmu jalan-jalan. Semuanya normal-normal aja. Tapi tiba-tiba, hewan peliharaanmu rebahan. Dia berguling-guling di tempat yang gak beda dengan rumput di sekitarnya. Kamu bingung. Tapi itu cuma karena hidungmu tidak sesensitif teman berbulumu. Menjadi bau adalah kegiatan favorit kebanyakan anjing. Itu sudah naluri mereka. Karena di masa lalu, anjing melakukannya untuk menutupi aroma tubuhnya. Aku pernah punya border collie yang sering begitu. Kamu nggak perlu tahu lah ya, dia biasa guling-guling di mana. Tapi pasti kamu penasaran kan? Anjing memang gemesin ya.